Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 62. Agama-agama samawi yang diturunkan di bumi banyak disinggung oleh Al-Quran. Agama-agama ini sebagai penyempurna dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Allah Muhammad SAW. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Seperti halnya umat Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in yang disinggung dalam beberapa ayat. Surah Al-Baqarah ayat 62 secara tekstual memuat orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in yang akan mendapatkan kebahagiaan dalam arti tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Hal ini akan ia peroleh jika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Berikut merupakan bacaan dari surah Al-Baqarah ayat 62 beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dari kitab Imam As-Suyuti yang berjudul Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tahun 2014, terdapat 3 riwayat yang menerangkan sebab musabab turunnya ayat ini. Kisah pertama dari riwayat Ibnu Abi Hatim dan Al-Adani dalam musnadnya dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang penganut agama yang aku dahulu pernah menganutnya. Maka aku menerangkan cara sholat dan ibadahnya. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir dan berbuat baik akan mendapat pahala Allah Ta'ala. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir mengatakan ini tidak bertentangan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala dalam ayat ini. Setelah itu, Allah pun menurunkan surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
Karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu merupakan pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima suatu jalan atau amalan dari seseorang kecuali yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus sebagai pembawa risalah. Sedangkan sebelum itu, maka semua orang yang mengikuti Rasul pada zamannya, mereka berada di atas petunjuk dan jalan keselamatan. Yahudi merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka berhukum kepada kitab Taurat pada zamannya. Sedangkan umat Nasrani merupakan pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan mereka berhukum kepada kitab Injil pada zamannya. Riwayat kedua diriwayatkan oleh Al-Wahidi dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid. Ia mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Salman Al-Farisi. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang merekomendasikan pembuatan parit pada perang Khandaq. Ini juga menjadi perang pertama dalam sejarah Islam yang menggunakan penggalian parit sebagai strategi perang. Pada saat itu, strategi perang hanya dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Arab saja. Rasulullah bahkan mengagumi strategi Salman Al-Farisi itu. Dahulu Salman Al-Farisi merupakan seorang majusi atau penyembah api. Ayahnya bahkan seorang kepala suku yang menugaskan kepada Salman untuk menjaga api agar terus menyala. Kisahnya begitu panjang dalam mencari hidayah hingga ia menyatakan keislamannya. Kala itu Salman sedang mengobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Ia menceritakan tentang teman-temannya yang melaksanakan sholat, puasa, dan beriman kepada Nabi, namun belum pernah menemui Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi menjawab, "Wahai Salman, mereka termasuk orang-orang ahli neraka." Jawaban tersebut membuat Salman sangat berat. Bumi ini seakan menjadi gelap gulita baginya ketika ia ingat betul bagaimana kesungguhan orang-orang sebelum ini dalam beribadah. Dan berkaitan dengan hal itu maka turunlah ayat ini, Al-Baqarah ayat 62. Lalu Rasulullah SAW memanggil Salman dan bersabda, "Ayat ini turun terkait teman-temanmu. Siapa saja yang wafat dalam keadaan memegang teguh agama Nabi Isa dan agama Islam sebelum ia mendengar dakwahku, ia berada di atas kebaikan. Sebaliknya, siapa saja yang hari ini mendengar dakwahku tetapi enggan beriman kepadaku, sungguh ia telah celaka." Riwayat ketiga mendukung kisah riwayat kedua, yaitu riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi yang berkata, ayat ini turun berkenaan dengan teman-teman Salman Al-Farisi. Berdasarkan dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah kisah Salman Al-Farisi yang dulu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang status teman-temannya yang dulu melaksanakan ibadah akan tetapi belum mengimani Nabi ketika telah tiba waktunya. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang menyalahi perintahnya, melanggar larangannya, mengerjakan hal-hal yang tidak diizinkannya, dan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, serta hukuman yang ditimpakan kepada mereka, Ia mengingatkan bahwa siapa yang berbuat baik dan mentaatinya dari umat-umat terdahulu akan tetap mendapatkan pahala kebaikan. Demikian itu terus berlanjut sampai hari kiamat tiba. Setiap orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW yang buta huruf akan tetap memperoleh kebahagiaan abadi dan tidak usah merasa khawatir dalam menghadapi apa yang akan terjadi di masa mendatang
ketika kematian menjelang. Juga tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan dan terluput dari mereka, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 62 yang artinya, ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Juga seperti perkataan para malaikat kepada orang-orang mukmin ketika hendak dicabut nyawanya, sebagaimana tertuang dalam surah Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Pemaknaan kata Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka yang berpegang kepada kitab Taurat di zamannya. Kata al-Yahud diambil dari kata al-Hawadah yang artinya kasih sayang, atau berasal dari kata at-tahawud yang artinya bertaubat, seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam firman-Nya, sesungguhnya kami kembali kepada Engkau, tertuang di surah Al-A'raf ayat 156 dalam Al-Quran. Maksudnya, kami bertobat kepada Engkau, seakan-akan mereka dinamakan demikian pada asal mulanya karena taubatan dan kasih sayang sebagian mereka kepada sebahagian yang lain. Menurut pendapat yang lain, nama Yahudi itu dinisbatkan atau dikaitkan dengan Yahuda, nama anak tertua Nabi Yakub. Dari Abu Amr ibnul Ala mengatakan disebut demikian karena mereka selalu bergerak di kala membaca kitab Taurat. Selanjutnya, ketika Nabi Isa diutus, kaum Bani Israel diwajibkan untuk mengikuti dan mentaatinya. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam dan pemeluk agamanya dinamakan Nasrani karena mereka saling menolong di antara sesama mereka. Mereka disebut pula Ansor, seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam firman-Nya, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin atau sahabat-sahabat yang setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 52. Menurut pendapat yang lain, mereka dinamakan Nasrani karena pernah bertempat tinggal di suatu daerah yang dikenal dengan nama Nasirah. Demikian menurut Qatadah dan Ibnu Juraij, serta diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas. Nasara adalah bentuk jamak dari Nasran, sama halnya dengan lafal nasyawa, bentuk jamak dari lafal nasyawan, dan sukara, bentuk jamak dari lafal sakron. Dikatakan nasyarah untuk seorang wanita Nasrani. Salah seorang penyair mengatakan, dan seorang wanita Nasronah yang tidak pernah ibadah. Sedangkan mengenai Sabi'in, para ulama berbeda pendapat. Di antara pendapat yang lebih jelas adalah pendapat Mujahid, para pengikutnya, dan Wahab bin Muhabbih. Menurutnya, mereka adalah kaum yang tidak memeluk agama Yahudi, tidak juga Nasrani ataupun Majusi, dan bukan pula musyrikin. Tetapi mereka adalah kaum yang masih berada di atas fitrah dan tidak ada agama tertentu yang dianut atau dipeluknya. Oleh karena itu, orang-orang musyrik mengejek orang-orang yang berserah diri masuk sebagai muslim dengan sebutan Syabi'i. Artinya ia berada di luar semua agama yang ada di muka bumi pada saat itu. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan, Syabi'in adalah mereka yang tidak sampai kepadanya dakwah seorang nabi.
Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir bagi seluruh anak cucu Adam, maka wajib bagi mereka untuk membenarkan apa yang dibawanya, mentaati apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Itulah mukmin yang benar-benar beriman. Umat Nabi Muhammad disebut mukminin karena iman mereka sungguh-sungguh serta keyakinan mereka kuat. Selain itu, karena mereka juga beriman kepada seluruh nabi terdahulu dan perkara-perkara gaib yang akan terjadi. Demikian bahasan kita tentang surah Al-Baqarah ayat 62. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.